Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Nara. Bersama saya di sini, Raffi Alfalah dari segmen pertama kali. Segmen pertama kali adalah segmen di mana kita membahas pengalaman pertama kali kita melakukan sesuatu. Kali ini kita akan membahas pengalaman pertama kali menjadi paskibraka. Awal sebelum kamu jadi tim paskibraka, kesibukan kamu apa sih? Jadi di awal SMA tuh cuma pengen fokus belajar, sama kesibukannya ya fokus sama sekolah aja. Ada kali ya, ngurusin badan. Nah, Kapan pertama kali kamu jadi tim paskibraka dan apa posisi kamu? kalau ngebahas paskibraka itu tentu tahun 2019 dan alhamdulillah saya mendapatkan posisi di kelompok Danpok 8. Jadi kemarin kelompok 8. Tapi kalau misalnya ngebahas kapan saya gabung paskibra itu saya gabung dari SMP kelas 8. Persiapan kamu untuk ikut tim paskibraka apa aja sih? Cukup banyak, fisik, mental, akademik, karena pasti seleksi itu kurang lebih yang sudah saya ucapkan tadi. Fisik kurang lebih lari, push up, terus sit up, pull up, dan itu butuh waktu cukup lama, kurang lebih 3-4 bulan itu konsisten. Akademik paling membahas tentang wawasan kebangsaan, terus penerapan Pancasila, apa itu paskibra dan paskibraka, terapannya seperti apa, wawasannya bagaimana, dan bakat sih, sama bakat. Jadi sebagai seorang paskibraka juga harus punya potensi diri yang bisa dikembangkan. Bisa dijelasin sedikit juga dong perbedaan paskibra sama paskibraka itu apa sih? Jadi paskibra itu adalah pasukan pengibar bendera, sedangkan paskibraka adalah pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi yang pasukan pengibar bendera hanya di tingkat sekolah dan kecamatan toh. Kalau misalnya paskibraka itu tingkat kota, kabupaten, provinsi, dan nasional. Terus bedanya apa sih yang dikibarin? Nah, kalau paskibraka, pasukan pengibar bendera pusaka adalah bendera pusaka, bendera replika yang dijahit langsung oleh Ibu Fatmawati. Nah, bendera aslinya di mana? Bendera aslinya ada di Monas. Seperti bendera yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, dan sebelah itu bendera pusaka. Nah, kalau paskibra itu cuman bendera biasa. Bahkan di paskibraka aja ada aturan ukuran bendera, yaitu 300 cm dikali 200 cm. Untuk seragam paskibra dan paskibraka itu ada perbedaannya? Sebenarnya sih tidak ada. Paskibra dan paskibraka tuh sebenarnya dari segi latihan, segi pendidikan, segi seragam pun hampir semuanya sama. Jadi ibarat kata yang dari paskibra dan pengen masuk paskibraka kan butuh seleksi tuh. Nah, kurang lebih materinya sama kayak paskibra. Ibarat kata kita dapat bonus aja kalau misalnya gabung paskibraka. Mungkin beda tingkatannya doang. Selama paskibraka kamu pasti punya seragam dong, boleh ditunjukin seragamnya? Boleh. Pertama saya mau nunjukin baju saya ini. Ini adalah PDB dengan atribut saya. PDB adalah pakaian dinas batik, dan saya pakai ini adalah batik Provinsi Banten. Yang dikasih oleh provinsi langsung. Di sini ada atribut juga. Ini disebut LK atau lencana keanggotaan. Di sini ada nemtek saya Raffi Alfalah dengan NRA saya, dan di sini ada lencana anggota. Di sini saya bawa topi latihan dan topi purna atau topi pelatih. Bisa dilihat cukup berbeda. Kenapa yang ini ada flapnya? Karena mungkin waktu latihan kan sering panas-panasan, terutama untuk nutupin belakang sini. Jadi biar nggak benar kebakar terus gosong juga. Tapi akhirnya gosong juga sih. Nah, kalau ini saya ada topi buat topi pelatih, saya bilang topi pelatih, topi purna, topi main. Karena ini lebih masih terkesan lapangan, cuman nggak yang kayak gimana ya, nggak yang kayak nggak se-hardcore inilah. Nah, di sini saya ada baju latihannya, maaf ya kusut. Ini baju latihan saya, PDL, pakaian dinas latihan. Jadi sebenarnya di paskibra dan paskibraka itu pakaian dinas atau seragam cukup banyak. Ada PDK, pakaian dinas kotak-kotak. Jadi ini yang pakai kemeja kotak-kotak. Ada PDB, ada PDL, bahkan ada yang putih-putih yaitu PDU, pakaian dinas upacara. Lomba juga ada bajunya, disebutnya PDF atau pakaian dinas festival atau pakaian dinas lomba. Terus ini juga saya ada beberapa pin yang diberikan waktu saya pendidikan pas masih jadi calon paskibraka atau capaska. Ini saya dapat dari kota Cilegon pas saya masih
baru bergabung, sebetulnya juga di sini tertulis Paskibra Kota Cilegon 2019. Kenapa Paskibra? Karena posisi kita cuma masih Paskibra, belum dilantik jadi Capaska. Karena Paskibra dan Paskibra kan semua bisa jadi Paskibra, tapi tidak semua bisa jadi Paskibra. Nah ini yang di nasional, yang dikasih oleh nasional pas jadi Capaska, dan yang saya pakai Purna. Harusnya sih setelah pengibaran saya pakai warna hijau, cuman berhubung saya nugas nasional saya dapat merah. Harusnya warna hijau, dan kalau mau dari hijau ke merah itu butuh pengabdian 5 tahun. Dan mungkin alhamdulillah saya dapat privilege untuk langsung mendapatkan LK merah. Dan saya cukup bangga. Ngedapetinnya juga nggak sekedar dikasih, tapi banyak banget perjuangannya. Thank you ya udah klik video ini, semoga kalian suka sama videonya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sayonara! Perasaan kamu waktu dipanggil ke Istana Merdeka untuk jadi pengibar bendera gimana? Waktu seleksi di tingkat provinsi sekaligus nasional, itu pada hari ketiga kita dijadiin 4 pasang. Jadi 4 putra, 4 putri. Di situ kita diseleksi lagi, akhirnya ketahuan tinggal sisa 2 pasang, yaitu saya dan teman saya. Di situ kita nggak diapain lagi, kita didiemin, langsung disuruh keluar. Pas pengumuman, kata panitia tuh, kalau misalnya nama kalian nggak ada di provinsi, kemungkinan 2, kalian masuk ke kota, kembali ke kota, atau lanjut ke nasional. Di situ nama saya sama sekali nggak ada di provinsi, dan saya nggak kepedean masuk nasional. Saya mikir dalam hati saya, enggak, ini saya kota. Saya yakin saya masuk, saya gagal di provinsi dan saya akan kembali ke kota. Dan alhamdulillah, benar-benar gak nyangka tiba-tiba nama saya masuk ke putra terbaik provinsi Bantul, aku dikirim ke nasional. Dan itu jujur bangga, haru, dan gak nyangka. Pengalaman yang gak bisa dilupain dari proses seleksi sampai jadi terpilih apa sih? Keluar dari zona nyaman karena apa? Waktu seleksi bakat itu diberikan 2 kesempatan, bakat bersama dan bakat individual. Bakat kelompok saya menjalankan dengan lancar karena itu hafalan lama, persiapan dari kota. Sedangkan yang individu itu kita harus maju sendiri, bawa bakat sendiri. Dan posisi saya baru main saksofon 2-3 bulan. Di situ awalnya saya benar-benar nggak mau keluar, saya benar-benar nggak mau memberikan potensi saya nggak memperlihatkan nih, saya punya bakat, saya nggak memperlihatkan. Tapi percayalah, di situ ada 4-5 senior yang mengeroyok saya, memberikan saya motivasi segala macam, bahwa ini hanya terjadi sekali dalam seumur hidup. Lebih baik menyesal melakukan dibanding menyesal karena tidak melakukan. Dengan berani saya angkat tangan, saya bilang ke panitia bahwa saya punya bakat yaitu saksofon. Akhirnya saya main, saya coba. Untuk menjadi tim Paskibraka, karantinanya kah? Kalau iya, ada pengalaman yang tidak terlupakan nggak? Tentu Paskibraka ada karantinanya. Kenapa demikian? Karena agar adik-adik Paskibraka bisa fokus ke pelatihan untuk 17 Agustus nanti. Saya di nasional itu kurang lebih 3 minggu sampai sebulan karantinanya. Pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan tentu bisa bertemu dengan teman-teman dari seluruh penjuru negeri, dari Pulau Sabang sampai Merauke. Yang kedua, tidur bareng teman-teman, sedih bareng teman-teman, latihan bareng teman-teman. Di Paskibraka itu kan sakit satu, sakit semua, bahagia satu, bahagia semua. Ketiga, pas pengibaran, pas pengumuman pengibaran, hari H-1 pengibaran, sampai kita, mungkin seluruh teman-teman saya mengatakan, wah akhirnya, dan gak nyangka kita bisa mengibarkan sang saka merah putih di tiang tertingginya. Yang keempat, last but not least, pas perpisahan, itu kita nangis di situ. Apa challenge tersulit dari selama karantina sampai hari H pengibaran? Sebenarnya challenge tersulit itu ada di habit, ada di kebiasaan. Bagi mereka yang belum biasa bangun pagi, bagi mereka yang belum biasa time discipline, bagi mereka yang belum biasa makan cepat, bagi mereka yang belum biasa bermain dengan fisik dan mental, maka akan terasa berat. Cuman berhubung saya udah biasa dan sudah banyak persiapan di kota, bahkan lebih berat di kota, saya merasa di nasional itu, di karantina selama di nasional itu jatuhnya sih cukup menyenangkan. Tantangannya mungkin satu sih, sebagai palurah yang untuk bisa memahami latar belakang mereka, individu mereka seperti apa. Karena kan ini dari 34 provinsi, otomatis personalitinya pasti beda-beda. Beda dengan kalau misalnya saya memimpin di kota, kita tahu latar belakang kita, kurang lebih kita tahu kita di mana, kita tahu sifat kota kita seperti apa, SDM-nya. Sungguh tantangannya di situ. Jika
keseharian kamu ada nggak sih perbedaan atau perubahan dari sebelum jadi tim paskibraka dan sesudah? Ada sih. Bermain dengan mindset. Setelah ikut paskibraka, bermain dengan mindset itu penting banget. Kebiasaan merapihkan tempat tidur. Banyak orang yang kadang mereka itu baru bangun pagi langsung ngerjain tugas berat, tapi lupa nih ada tugas ringan yang harus dikerjain. Ngeberesin tempat tidur. If you want to take big steps, you need small steps in order to move to the big steps. And that small steps is making your bed. Kegiatan akhir-akhir ini setelah jadi alumni paskibraka apa tuh? Berhubung saya sudah lulus SMA dan tahun ini I'm a freshman, baru masuk kuliah, jurusan hubungan internasional. Akhir-akhir ini saya sibuk kuliah aja sih. Sibuk kuliah, sibuk mengembangkan potensi juga dan mencoba mencari wawasan. Satu lagi, ngekonten. Pesan buat yang tertarik ikut tim paskibraka. Jalanin prosesnya, nikmati hasilnya. Jangan cepat nyerah, karena hanya orang-orang terpilih yang bisa menjadi anggota paskibraka. Kenapa orang terpilih? Karena nggak bisa sembarang orang mengibarkan bendera merah putih, sang merah putih. Nah, akhir-akhir ini kamu lagi sibuk konten kan? Boleh di-share dong. Konten, saya biasa konten di TikTok. Isi konten saya itu biasanya beberapa motivasi untuk tamparan diri, kayak mungkin contohnya overthinking, insecure gitu. Ntar cek aja TikTok saya mungkin di sini gitu. Mana? Jadi secara keseluruhan ini pengalaman yang baik atau buruk? Baik, bukan baik lagi tapi best. Jadi dari paskibra dan paskibraka dilatih tuh gimana caranya menghadapi tekanan, gimana caranya menyelesaikan masalah dengan tenang, gimana caranya untuk berpikir kritis, gimana caranya untuk berbicara, gimana caranya untuk beretika kepada siapapun itu, nggak peduli younger or elder, semua itu berhak memiliki respect. Apakah pengalaman pertama kali ini bakal jadi yang terakhir atau tidak? Menjadi paskibraka ya terakhir, karena paskibraka hanya sekali dalam seumur hidup. Tapi berjuang dengan bagaimana saya berjuang di paskibraka tidak akan saya terapin lagi. Dan ini adalah awal mula saya. This is the beginning of me. Segitu dulu sharing saya tentang pertama kali gabung paskibraka. Kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang mau gabung paskibraka atau tentang paskibraka, seputar paskibraka, langsung dicek chat box below. Nah, jangan lupa di-share buat teman-teman kalian yang mau atau yang sedang berproses di dunia paskibrakan. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you next time. Sayonara. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan turn on notification.